Adapun pembahasan kali ini kita akan membahas atau informasi terkait netralitas ASN dalam pemilu, kemudian pembahasan SKP, lalu terakhir kenaikan pangkat melalui OPAK. Ya, untuk pertama netralitas guru, saya akan share screen dulu. Tidak hanya guru ya, untuk netralitas. Eh, maaf, iya, saya stop sebentar. Ya, untuk netralitas guru, maaf, Pemprov Jawa Barat, kita diwajibkan juga oleh BKD untuk membacakan ikrar di dalam ada satu upacara. Suratnya sudah pernah saya share juga, tinggal kita mengupload bukti evidence Bapak Ibu pegawai Pemprov Jawa Barat, utamanya ASN, untuk membaca ikrar netralitas ASN untuk tidak berpihak kepada partai apapun, calon legislatif apapun, ataupun calon presiden manapun. Tidak boleh like, tidak boleh komen, tidak boleh memberikan pembelaan ataupun menyerang, apalagi menyerang kandidat tertentu. Nah, kami mengharapkan pada hari Senin nanti semua sekolah sudah mengirimkan bukti pembacaan ikrar dalam bentuk video ataupun dalam bentuk foto. Kemudian untuk fakta integritas netralitas ASN itu PDF-nya bisa di-upload. Nanti cukup mengirimkan link saja. Untuk teknis selanjutnya akan dibahas besok karena pembuatan linknya akan kita mulai besok juga, termasuk surat edaran kelanjutan dari BKD, dari Sekretaris Daerah. Selanjutnya terkait kenaikan maaf, SKP GTK ya. Untuk SKP GTK saya akan mulai share screen. Ya, kemarin banyak yang bertanya ke saya, ada yang terhapus, apakah bisa dikembalikan? Untuk pengembalian harus ditanyakan dulu ke BKD. Prosesnya akan cukup lama, tapi intinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau ini untuk misalkan guru mapel saja, ada 5, kan kemarin itu ada 32 ya. 32 kegiatan. Dihapus selain yang bukan merupakan tugas tupoksi Bapak Ibu. Untuk guru mata pelajaran saja, ini setidaknya ada 5 kegiatan. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Memang terlihat mirip tapi berbeda. Apabila Bapak Ibu menghapus salah satu, sebenarnya tidak ada masalah juga. Yang terpenting adalah pada saat Bapak Ibu melaporkan IKI dimulai bulan Mei ini, Bapak Ibu muncul di akun masing-masing. Ada IKI yang wajib dilaporkan. Kalau misalkan poin 1 di sini RPP. RPP paling di awal tahun ajaran dan awal semester. Cukup di sini misalkan 2 dokumen. Waktunya 2 bulan, Januari dan Juli, itu tidak masalah. Kemudian poin kedua, menerima materi pembelajaran. Ini kan 12 bulan bisa dimasukkan.
SKP ini kita bikin untuk rencana kegiatan selama 2023. Artinya tidak hanya sampai dengan Juni, tidak seperti SKP 2020 yang dibagi 2 semester. Untuk sekarang enggak, untuk target full 1 tahun. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun ini, Bapak Ibu boleh mengisi 1 atau 2 bulan waktunya untuk merubahnya. Tidak harus semua 12 bulan. Misalkan poin nomor 1 ini 2 bulan, Januari dan Juli. Lalu poin 2, misalkan saja ya, ini contoh saja. Ini 3 bulan, Maret, April, Februari, Maret, April, Mei. Februari, Maret, April, 3 bulan. Misalkan selanjutnya poin ketiga, diisi 5 bulan. Setidaknya ada kalau di total 1 bulan minimal 1 kegiatan. Itu yang akan menjadi acuan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ke 5 item ini 12 bulan semua, enggak. Jadi setiap bulan melaporkan 5 kegiatan. Boleh. Tapi capek. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu mendapat tugas tambahan sebagai guru mapel, sebagai wakasek, sebagai wali kelas, sebagai pembina. Jadi misalkan ada 20 kegiatan, Bapak Ibu laporkan semuanya 12 bulan, maka 20 laporan setiap bulan wajib Bapak Ibu lapor di IKI. Untuk IKI ini poinnya sangat besar. Tata cara pelaporannya. Jadi pada saat Bapak Ibu melapor kemudian dinilai oleh koordinator, guru, ataupun kepala sekolah, sebaiknya Bapak Ibu dibicarakan juga kepada penilainya, sebaiknya di atas 90. Karena akan sangat berpengaruh kepada nilai kinerja bulanan. Memang saat ini belum ada informasi lanjutan bahwa TPP Bapak Ibu guru tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dari kinerjanya tidak ada pengaruh, misalkan nilainya tidak mengisi sama sekali, nilainya 0, memang tidak berpengaruh ke TPP. Tapi hati-hati Bapak Ibu, tim disiplin bisa saja memanggil Bapak Ibu. Dan juga yang sangat dimungkinkan adalah pengembalian TPP. Bapak Ibu tidak melapor TPP, tapi mendapat nilai jumlah TPP itu full. Ada kemungkinan, sangat dimungkinkan TPP-nya harus dikembalikan. Ya, ini patokannya. Misalkan di sini guru mapel dan sebagai waka ada 7 kegiatan. Jadi 5 sebagai guru, 5 sebagai waka. Untuk kepala sekolah, mohon tidak menghapus. Di situ ada 3 kegiatan, sekolah bermutu, kemudian SKL, jumlah alumni yang lulus tahun ini, jumlah siswa yang lolos KKM. Itu jangan dihapus. Kalau dihapus, infokan ke kami, nanti kami teruskan ke BKD untuk dicoba pengembalian, dikembalikan. Nah, bagi Bapak Ibu guru, apabila masih ada yang misalkan dari 5 kegiatan Bapak Ibu terhapus 1, sebetulnya tidak ada masalah bagi Bapak Ibu guru. Tapi akan bermasalah kalau kepala sekolah yang terhapus kegiatannya. Kalau Bapak Ibu misalkan wali kelas sebetulnya Bapak Ibu sebagai wali kelas, tapi Bapak Ibu menghapus tugas wali kelasnya. Di sini wali kelas ada 3 kegiatan. Terhapus salah satu tidak ada masalah Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Mau dibalikan lagi,
Ya maaf, bukannya gimana ya, untuk pengajuan ke BKD juga cukup prosesnya agak lama, belum tentu akan kembali. Sementara kita deadline-nya karena ini informasinya masih belum ada perpanjangan, ya mau nggak mau kita patokannya tanggal 26 Mei. Saat ini server TRK sedang down. Kita tunggu, mudah-mudahan siang ini sudah bisa pulih lagi dan Bapak Ibu bisa mengisi target kinerja 2023. Nah, selanjutnya untuk kemarin sudah saya kirimkan juga untuk aplikasi e-Pangkat, batas waktunya itu 10 Juli. Ya, 10 Juli di di KCD, 12 Juli itu di Distrik Dinas Pendidikan. Kalau KCD lain informasinya ada yang sampai tanggal 30 Juni dia batas akhirnya. Kami KCD 1 memberikan batas waktu mepet sampai dengan 10 Juli, memperkirakan untuk angka kredit yang periode opak. Periode opak Juni 2023. Untuk yang reguler, kenaikan pangkat reguler, yaitu yang dari staf TU, atau yang Bapak Ibu guru telah mempunyai SK PAK yang dicantumkan itu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat berikutnya, silakan membuka di aplikasi e-Pangkat dan mengupload dokumen yang dibutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang mengajukan kenaikan pangkat dengan ada nilai pendidikan baru, maka diwajibkan pula untuk mengupload SK pencantuman gelar. Jadi selain izin belajar, tahun ini juga diminta SK pencantuman gelarnya. Tanpa SK itu Bapak Ibu bisa dapat dimungkinkan ditolak. Selanjutnya untuk opak. Ya, kita kembali ke opak ya, Bapak Ibu. Untuk periode sekarang kenaikan pangkat linear ini masih menggunakan opak. Ya, kami juga berharap ya cukup dikonversi saja. Tapi karena belum ada juknis turunan dari Kemendikbud, maka distrik tetap menggunakan aplikasi opak. Periodenya sangat cepat. Hari ini aplikasi sudah dimulai. Kalau sebelumnya 1 bulan lebih bisa menginput, bisa santai. Sekarang kita harus sprint. Tanggal 25 sampai dengan 4 Juni aplikasi Dupak itu sudah bisa dibuka, sudah bisa diupload, diinput. Kemarin sudah ada share cara input data opak. Dan mudah-mudahan juga dari 2018 kita sudah sering sekali sosialisasi, mudah-mudahan tidak ada lagi kesulitan. Untuk kenaikan pangkat ini adalah tidak memproses guru pemula. Jadi PAK pertama sudah melalui konversi SKP dan kemarin sudah dibagikan. Tinggal menunggu pelantikan jabatan guru pertama. Adapun yang saat ini sangat dimungkinkan untuk yang naik dari 3A ke 3B, kemudian dari 3C ke 3D, 4A ke 4B, dan 4B ke 4C. Untuk kenaikan jenjang jabatan, kami sarankan untuk menunggu periode selanjutnya dengan menggunakan Dupak konversi. Kalau Bapak Ibu ingin mengajukan Dupak online saat ini, bagi yang mau naik pangkat
dari 3B ke 3C, kami khawatir periode Bapak bisa nggak bisa naik pangkat tahun ini karena harus melakukan uji kompetensi, dan bisa saja yang Bapak Ibu walaupun sudah lolos OPAK tapi tidak bisa, eh, bukan tidak bisa, PAK-nya jadi tidak bisa digunakan karena untuk tahun berikutnya sangat dimungkinkan menggunakan PAK konversi. Kembali ke jadwal, tanggal 5 sampai dengan 6, Bapak Ibu yang mengajukan kenaikan pangkat melalui aplikasi OPAK harap mengirimkan berkas mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Juni. Petugas penerima Pak Kamal dan saya. Tanggal 7 sampai 8 kami akan memverifikasi berkas dupak Bapak Ibu. Nah, untuk yang mengajukan penilaian pendidikan baru, mohon dilengkapi juga akreditasi kampus jurusannya. Dan juga wajib melampirkan SK pencantuman gelar. Tanpa SK pencantuman gelar, mohon maaf, Distrik tidak bisa memproses kenaikan pangkat Bapak Ibu. Tanggal 11 sampai tanggal 17 Juni itu adalah masa penilaian, jadi berkas dinilai oleh tim penilai. Tanggal 18 Juni akan diumumkan hasil dari sidang PAK. Ya, demikian Bapak Ibu, cukup, mudah-mudahan cukup jelas, tapi saya yakin masih tidak jelas. Jadi silakan apabila ada pertanyaan, raise hand, klik raise hand ya Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Jafar silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Adrian. Nggak banyak yang saya tanyakan, sudah terjawab tadi semuanya, masalah SKP, input kinerja, yang itu sudah terjawab semuanya, dan untuk OPAK juga alhamdulillah sudah terjawab, Pak ya. Yang saya tanyakan yang pernah diinformasikan oleh Pak Adrian mengenai uji kom untuk kenaikan jabatan. Ketika kami periksa dengan saat ini, teman-teman yang seharusnya layak untuk uji kom masih belum terdaftar di ujikompetensi.kemendikbud.go.id. Minta informasinya mengenai masalah itu. Mungkin itu saja Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya jawab aja langsung ya Bapak Pak Jafar. Untuk kenaikan jabatan fungsional belum dibuka ya, pendaftaran ataupun tesnya belum ada pembukaan, karena yang saat ini dibuka adalah uji kom untuk alih jenjang dari guru ke pengawas yang saat ini dibuka, yang kemudian tesnya tanggal 5 Juni. Itu dulu Pak. Jadi begitu dari tim Kemendikbud membuka pendaftaran, mereka akan ambil data dari Dapodik dan dari BKN. Acuannya adalah nomor KTP. Kalau data KTP di Dapodik berbeda dengan data BKN, tidak bisa dipanggil. Makanya mohon Bapak Ibu guru update
pastikan dulu di Disdukcapil data KTP Bapak Ibu sesuai. Pastikan juga di data Dapodik datanya sesuai. Nomor KTP kan tidak ada strip, tidak ada titik. Pastikan itu jangan sampai salah. Angka saja diinputkan, dimasukkan ke situ. Itu Pak Jafar. Jadi cek kembali di data Dapodik. Kalau nanti sudah dibuka, sistem akan otomatis memanggil. Nanti saya pun akan tetap memantau apabila ada informasi di website bahwa ada jadwal untuk kenaikan jenjang, maka kami akan menginfokan di grup dan Bapak Ibu ceknya di Ujikom di website Kemendikbud. KCD dan Distrik tidak bisa mendaftarkan siapa yang misalkan menurut kita ini udah layak harusnya Ujikom tapi belum terpanggil, KCD dan Distrik tidak bisa mendaftarkan. Walaupun di situs di websitenya silakan hubungi admin dari Dinas Pendidikan, admin dinas yang memegang akun. Kami pastikan KCD tidak punya akun, jadi tidak bisa mengusulkan. Distrik pun tidak punya. Saya sudah konfirmasi, distrik tidak punya itu. Yang mungkin punya BKD, tapi dari BKD juga belum bisa mengusulkan itu. Nah, tinggal ditunggu saja Bapak Ibu. Silakan dipantau lini masa atau jadwal dari Kemendikbud. Jika memang sudah ada muncul jadwal kenaikan jabatan fungsional guru dari guru pertama ke madya, dari muda ke madya, maka silakan daftar di situ. Cek di SIM PKB. Ya, itu Pak Jafar. Baik, terima kasih. Siap. Pak Andi, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak atas waktunya. Hanya ini sih Pak, kemarin kan teman-teman guru sudah kita kolektif ngisi bareng-bareng. Ada 4 guru lagi deh yang belum, karena kan sekarang servernya lagi ini ya, lagi down ya, karena nggak bisa nyimpen terus gitu. Nah, itu Oh, yang kemarin yang pertama. yang WA ke saya. Nah, itu dari kemarin sebenarnya, iya betul. Kemudian ini Pak, di saya kan ada tata usaha yang harusnya kan sekarang naik pangkat tuh Pak, yang tata usaha. Prosesnya itu sama dengan yang guru atau gimana Pak? Dia dari 3B ke 3C sekarang. Nah, itu aja sih Pak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan server server SKP ini masih dalam perbaikan. Ya, kemarin juga saya kendala kemarin itu seharusnya sudah selesai. Iya, iya, iya. Bisa muncul tuh, masih bisa muncul. Diketik indikatornya, ketik ulang. Apakah itu udah berhasil atau belum, Pak? Bisa Kemarin beberapa orang sudah berhasil Pak. Kemudian yang itu mah yang kemarin itu yang telat ngisi kayak di kisaran jam 4 jam 5 sore dah. Itu. Ya kalau yang WA ke Bapak mah udah berhasil semua. Udah Ini berhasil mah semua, ya? yang baru mau ngisi mereka gitu. Gitu Ya. Pak. Karena kita juga menjelang deadline, yang mengisi tidak hanya Dinas Pendidikan, tapi PD se-Jawa Barat. Dan ya sama, mengerjakannya mepet waktu. Begitu mepet tanggal Iya betul. 26 baru udah panik. Ya, kalau saya sudah selesai minggu kemarin. Wah, Sudah selesai ngisi. alhamdulillah. Ya, untuk KCD. Tapi ada beberapa teman di KCD juga yang masih belum beres. Ada beberapa orang yang belum beres, udah ya mudah-mudahan per hari ini dan besok sudah selesai semua. Amin, 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 amin. Jadi untuk pengisian target sebetulnya itu target Bapak Ibu pribadi ke sekolah, ke instansi, ke dinas pendidikan.
sumbangsih atau kinerja Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu berikan ke OPD, ke Dinas Pendidikan itu apa saja. Kalau misalkan tupoksi Bapak Ibu banyak, misalkan dibarengin semua dari mengajar 40 jam, wali kelas 2 kelas, sebagai waka juga, sebagai bendahara juga. Wow, luar biasa itu. Ya, pilih yang untuk cara pelaporan juga puyeng nanti, Bu. Saya ada 7 kegiatan. Bu Nandia ada 12 kegiatan. Bulan Mei, Bu Nandia melaporkan 8 kegiatan sebagai bendahara. Saya ada 5 kegiatan. Nah, Bapak Ibu guru mau 5-5-nya dilaporkan boleh. Mau cukup RPP mah cuma 2 bulan aja cukup lah bikin rencana kan. 1 semester RPP beres. Bisa. Jadi untuk bulan Mei misalkan cukup untuk materi pembelajaran misalkan siswa menerima materi pembelajaran 12 bulan sama yang jumlah siswa, jam pelajaran dengan jumlah siswa. Poin 2 sama poin 3 kalau nggak salah itu. Ya nggak apa-apa, itu saja dilaporkan cukup. Nah, untuk yang selanjutnya nggak harus 12 bulan. Jadi ada 5 kegiatan itu nggak harus semuanya 12 bulan. Oh. Ya, untuk waka pun sama. Waka misalkan dia tugasnya memang kalau ada yang 12 bulan boleh. Tapi kalau ada ini mah bisa kok sebulan juga beres, nggak apa-apa. Asalkan Bapak Ibu dilihat di SKP-nya, di IKI-nya itu dari bulan Januari sampai dengan Desember itu ada semua yang dilaporkan. Nah, walaupun sudah yakin nih, udah diklik simpan. Nah, klik matanya tuh, tombol icon mata kan ada kan itu ya. Iya betul. Pastikan di situ antara nama bulan, indikator bulanan, kemudian target bulanannya itu dan waktu itu terisi. Jangan sampai enggak terisi. Karena saya khawatir seperti pengalaman sebelumnya muncul tapi tidak bisa mengisi laporan. Itu karena tidak lengkap indikator ataupun kualitas dan nilainya. Itu Bapak Ibu. Nah, perlu juga saya pertanyakan juga, apakah kepala sekolah semuanya sudah selesai mengisi? Alhamdulillah sudah Pak, kalau yang mah. Nah, William sudah bisa belum dihubungkan ke tugas guru dengan Capsek? Sudah Pak, sudah. Sudah hubung ya, oke. Sudah tersambung udah Sip. otomatis justru. Ya, tapi jangan milih juga itu sarpras semua, misalkan. Kan ada tuh kegiatan belajar mengajar, tapi kegiatan di Capseknya jangan dihubungkan ke sarpras. Iya, kalau saya sih kemarin pakai Capsek itu 3-3-nya diisi Pak. Ya betul, 3-3-nya harus diisi. Iya, 3-3-nya sekolah diisi, bermutu, gitu. SKL, KKM itu harus diisi semua Ya. untuk Capsek. Udah. Dihapus. Iya, sip. Yang kenaikan pangkat tata usaha gimana tuh Pak? Kenaikan pangkat tata usaha, lihat dulu Dari atasannya. 3B ke 3C dia. Pendidikannya apa? S1 dia sudah S1. S1 bisa sampai 3D. Mm-mm. Pangkat puncak sampai 3D. Itu prosesnya sama dengan yang guru atau gimana Pak? Enggak, reguler. Oh, reguler ya. Ya. Tapi Kapan tetap dia naik ngisi pangkat di terakhir pangkat kapan? Pak? Naik pangkat terakhir kapan? 2019. Kemarin ngusulin enggak? Ibu siapa? Kemarin saya udah calling ke Pak Kamal, katanya sudah langsung disiap jabarnya katanya. Atas nama siapa? Fitrina Handayani. Itu udah dibuka, udah diinput. Silakan dibuka pangkat, langsung upload. Ya. Siap. Masih banyak Pak, makasih Pak. Ya. Pastikan juga Pak Andi ya. SKP-nya tidak ada nilai cukup 2 tahun terakhir. SKP 2022, 2021 jangan salah. Kemudian siap. Diperhatikan juga untuk Oktober SKP 2023 itu diperlukan. Siap. Kasih Pak, makasih. Siap. Maaf, ralat ya. Untuk Oktober kenaikan pangkat Oktober 2023 SKP 2023-nya tidak diperlukan, belum. Oh iya, siap. Karena kita belum tutup SKP. Iya, siap. Makasih Pak. Siap.
Baik, selanjutnya dari Cilengsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrian. Saya Miranda dari SMK 1 Cilengsi, Pak. Teman-teman kemarin udah mengisi, cuman masih bingung yang di itu Pak, yang lampiran kinerja itu. Itu pengisiannya seperti apa? Apakah disamakan sama tahun lalu atau bagaimana? Nah, terus apa namanya? Setelah selesai input itu Pak langsung diverifikasi kepala sekolah atau gimana? Yang SKP-nya udah diinput semua, yang segala tugas tambahan. Nah, kemudian apakah langsung diverifikasi kepala sekolah atau dibiarkan dulu sampai tanggal 26 baru nanti verifikasi atau gimana? Sebelum tanggal 26 atau sesudah tanggal 26 yang kepala sekolah validasi gitu Pak, yang ada validasi langsung dari atasan itu. Kemudian kalau misalnya SKP tadi kan saya mendengar Pak Adrian bilang kalau untuk RPP itu bisa diedit bisa di ini 2 bulan saja. Apakah bisa diedit Pak kalau sudah terlanjur mengisi misalnya 6 bulan atau mengisi 12 bulan, apakah bisa diedit lagi gitu loh. Saya belum ini. Tadi teman ada yang nitip tanya seperti itu. Ya. Nah, terus Tiga ini dulu ya, untuk takut ini nggak lupa pertanyaannya. Oh, yang pertama tadi apakah SKP setelah lampiran ya? Enggak, lampiran tadi ya. Lampiran Ya, itu lampirannya boleh sama seperti tahun lalu boleh. Kedua kebutuhan, misalkan kebutuhan ibu apa, misalkan kebutuhan ibu di bendahara, tapi sebagai ibu mapel juga butuh anggaran internet, fasilitas internet boleh disamakan seperti tahun lalu juga nggak apa-apa. Apa ya? Ya. Jadi tidak dibatasi ya Pak ya. Jadi boleh 1 aja atau boleh 2 atau boleh 3 gitu boleh, ya Pak. Boleh. Ya, nanti diinfokan ke kawan-kawan. Yang kedua tadi lupa. Yang kedua untuk input SKP Pak. Input SKP itu misalnya kan tadi sudah selesai nih. Kemudian apakah langsung boleh diverifikasi kepala sekolah atau nanti setelah tanggal 26? Untuk verifikasi sudah diverifikasi sama BKD, jadi Kepsek tidak memverifikasi lagi. Oh gitu. Iya. Nah terus kalau sudah tadi kan Pak Adrian bilang untuk RPP bisa misalnya diedit atau direvisi misalnya menjadi 2 bulan saja. Nah apakah itu bisa diedit lagi gitu loh? Tombol editnya muncul nggak Bu? Kalau kemarin sih muncul ya. Masih muncul tanda pensil itu masih muncul. Boleh. Boleh berarti ya. Selama tombol editnya, tombol pensilnya itu masih muncul, boleh diedit. Ya, siap. Tapi jangan lupa nanti di tanggal 26 dicek ulang, lalu klik simpan ulang. Saya khawatirnya kalau tombol edit masih muncul, masih belum selesai. Karena di kami seperti itu. Jadi di staff juga dan ketua tim kalau tidak mengklik ulang simpan, maka tombol editnya belum berubah dan dikhawatirkan di SKP-nya di IKI-nya belum muncul. Walau di IKI-nya muncul, tapi takutnya tidak bisa melaporkan. Ya Pak, terus ini terakhir Pak untuk naik pangkat. Naik pangkat itu kalau misalnya jenjang 4B ke 4C, apakah melalui KCD atau bagaimana Pak? 4B ke 4C melalui LPMP. Oh LPMP ya, jadi kemana itu ngurusnya Pak? Sepertinya sudah ditutup Bu ya. Pengajuannya karena juga dia untuk mendadak LPMP butuh waktu cukup lama. Tapi kalau mau dicoba mangga, LPMP Jawa Barat Ibu via PO Box. Nanti bisa ke Kamal, teknisnya seperti apa? Tidak jauh beda, paling banyak nanti soal jurnal, buku-buku dari itu juga bisa banyaklah buku jurnal itu penelitian PD juga ada. Tapi ya tetap sidang nggak itu Pak? Sidang nggak? Perlu sidang nggak itu? Ya Ibu menyerahkan dokumennya Bu, itu di sidang sama kayak OPAK. Di sidang juga ikut sidang. Nah, kalau saran saya sih ya, untuk ke 4C ya ditunggu dulu, kalau bisa mah ditunggu aja aturan barunya Permen 4 RB nomor 1 2023 turunan itu. Kalau bisa
Kalau muncul prinsipnya sama aja, yang penting SK Pak 4C-nya muncul, bisa dimunculkan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke 4C, itu muncul. Mau itu pakai SK penilaian dari LPMP ataupun dari SK konversi, hasilnya sama, nilainya sama aja. Jadi untuk yang mau naik jenjang juga sama. Saran saya, nggak usah dulu ngajuin opak, jangan lewat opak karena lama. Yang nunggu kenaikan Japung 2019 aja sampai sekarang belum tuh ya Pak Jafar ya. Gitu Bu. Jadi sebaiknya ikut dulu yang periode selanjutnya, nunggu aturan dari Kemendikbud. Ya Pak, terima kasih banyak. Sudah cukup puas tadi dijawab langsung semua pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Iin. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrian, terima kasih atas kesempatannya. Saya Iin Pak dari SMA Negeri 1 Taman Sari. Jujur saya masih awam banget karena ini dari 3A ke 3B dan ini baru pertama kali saya mengusulkan kenaikan pangkat. Yang jadi pertanyaan saya pertama Pak, pada saat penentuan PAK awal itu periode penilaian saya dari 2019 sampai dengan 2021 bulan Juni. Nah, nanti ketika usulan itu yang sekarang, itu berarti periodenya dari 2021 tetap dihitung ya Pak, sampai dengan 2023. Nah, itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, pada saat pengusulan PAK awal, ternyata kasus saya itu, saya tidak memasukkan PKB saya Pak, dari 2019 sampai dengan 2021. Jadi penilaian PAK saya itu di awal hanya diperoleh dari pendidikan sama pelatihan prajabatan saja. Nah, apakah PKB yang terlewat dari 2019 sampai 2021 itu masih bisa diusulkan ditarik ke yang sekarang atau tidak, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak Adrian. Ya. Ya, pertanyaan pertama, periodenya itu 2021. Juni 2021. 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2023. Itu Bu. Jadi 2 tahun. Nah, untuk PKG yang dinilai itu PKG tahun 2021, PKG tahun 2022 dan PKG 2023-nya kan belum muncul. Jadi PKG 2021 dan 2022. Jadi hanya 2 tahun, Bu. Itu Bu In. Di unmute Bu. Jadi yang sudah terlewat tidak bisa lagi diajukan ya Pak? Iya. Oh, baik. Karena sudah dinilai, dianggapnya udah dinilai. Kalau andai ternyata tidak mencukupi angka kreditnya, berarti nggak bisa mengusulkan Pak? Bisa mengusulkan, Karena, tapi tidak lolos. Karena nilai PAK awalnya kecil sekali Pak, jadinya hanya 103. Ya. Ya, itu kan ranah dari di guru pemula kemarin juga karena Serdik ya, pengaruhnya ke Serdik. Ya. Itu. Jadi tetap bisa mengusulkan atau tidak, Pak? Bisa mengusulkan tapi kemungkinan ditolak, Bu. Karena PKG-nya hanya bisa 2 tahun. Nah, tapi Ibu ada S2 enggak? Kalau S2-nya ada, biar bisa. Ada tapi saya enggak. Tapi S2 saya sudah lulus sebelum saya jadi PNS, bagaimana Pak? Belum bisa itu. Nanti menunggu pemutihan, kemudian untuk pemutihan ini SK pemutihan itu sama seperti izin belajar. Jadi saya sudah usulkan Pak. Apanya pemutihannya? Iya, SK pemutihannya sudah saya usulkan, tapi statusnya di Dilan itu masih sedang verifikasi, belum keluar SK-nya. Ya, itu ranah BKD, keluar apa enggaknya itu ranah BKD. KCD tidak bisa menginstruksi, tidak bisa ngajarin BKD juga, sok BKD di aksesi atulah, enggak bisa gitu. Kan verifikasinya dari BKD, ditunggu saja paling Bu ya. Kalau misalkan ada, misalkan kemungkinan itu akreditasinya sama Forlab Diktinya itu yang enggak dimasukkan.
Coba lagi, ajuin lagi kalau ada lagi pemutihannya. Tapi kalau sekarang sih rasanya udah ditutup, kemarin sudah diperpanjang dari Desember sampai dengan bulan Februari kalau nggak salah. Ya. Baik. Nanti tunggu saja. Kalaupun nggak lolos sekarang, ya ada periode selanjutnya. Nggak ada kadaluarsa hasilkan, asalkan pemutihannya itu disetujui sama BKD. Begitu pemutihan sudah disetujui, sudah dapat surat keterangan pengakuan ijazah, maka nanti ada diusulkan lagi surat SK pencantuman gelar melalui Dilan juga. Ya. Gitu Ibu ya. Baik Pak, kalau begitu. Ya, terima kasih Pak, cukup. Ya. Pak Nur, tumben nanya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adrian sehat? Alhamdulillah Puyang. Izin Pak bertanya, kemarin ada salah satu guru menanyakan perihal kenaikan pangkat dari 3D ke 4A. Beliau sudah memiliki SK PAK-nya sudah memiliki. Apakah dilanjuti? Apakah segera mengikuti proses untuk mengikuti OPAK? Itu pertanyaan kedua. Keduanya dia ada kabar waktu itu tinggal menunggu SK Japungnya. Terus yang ketiga untuk pensiunan Pak. Ada seorang tata usaha di sini masa pensiun. Untuk penilaian SKP-nya, apakah penilaiannya itu cukup dengan sangat baik, apa baik saja gitu. Mungkin itu saja Pak pertanyaan Pak. Makasih banyak. Ya, untuk yang naik pangkat Pak, dia dari golongan 3D ke 4A. SK Japunya belum punya ya. Betul. Belum bisa diusulkan kenaikan pangkat Pak. Jadi harus mendapat pelantikan dulu, harus dilantik sebagai guru madya, baru bisa diusulkan kenaikan pangkat ke 4A. Nah, sangat dimungkinkan itu nanti seperti di Cibung Belang, prosesnya melalui uji kompetensi. Kapan itu dipantau di website Kemendikbud. Berarti beliau harus mengikuti uji kompetensi gitu Pak? Iya. Kalau SK PAK-nya kan udah dapat tuh. Nah, tinggal Betul, ya. tinggal uji menunggu kapan itu saya juga belum ada informasi. Saya sama-sama dilihat di website Ujikom Kemendikbud. Untuk yang kedua, TU mau pensiun, SKP-nya bagaimana? Ini pensiunnya kapan, Pak? Maret Pak. Maret 1 Maret 2024 ya. 2024. Maret 2024. SKP-nya ya minimal baik, Pak. Baik, oke. Minimal. SKP 2023-nya perlu itu nanti untuk kelengkapan berkas. Tapi kan TO tetap melalui ini Pak, TRK SKP-nya harus bikin pilihan juga. Iya. Udah diisi belum? Justru baru sekarang ngelet dulu Pak. Astagfirullah. Ngelet terus ngelet. Aduh. Ya jangan sampai nggak punya SKP 2023. Jangan sampai nggak bikin target SKP 2023. Insya Allah hari ini segitu mudah-mudahan diselesaikan Pak. Ya insya Allah mudah-mudahan servernya udah normal. Betul. Dari pagi saya buka ngelet terus Pak. Dari pagi ya itu. Cukup Pak? Ya terima kasih banyak Pak Andrian. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Sudah tidak jadi. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tadinya saya ingin melihat juga kendala SKP ya. Penginputan SKP-nya, tapi servernya nggak bisa dibuka. Saya kirim cascading di ini ya, di grup sini sama nanti di grup di chat saya kirim filenya.
Oh, di chat udah ada banyak pertanyaan ya. SKP Kepsek rapat pendidikan itu di breakdown realisasinya menjadi berapa bulan? 12 bulan, breakdownnya 12 bulan. Bulan pertama misalkan isinya 1 laporan, Januari 1 laporan, sampai dengan November 1 laporan. Tapi di Desembernya itu nilai raport mutunya. Atau alternatif lain, dari Januari sampai dengan Desember input realisasinya input targetnya itu bentuknya nilai raportnya berapa, misalkan 6, formatnya nilai 6 nilai boleh, atau ya paling gampang sih kalau saya pribadi laporannya bentuknya dari Januari sampai dengan November itu 1 laporan, baru di bulan Desember itu nilai raportnya dimunculkan di situ di akhir. Excel kinerja guru tadi sudah saya kirim ya barusan. Boleh seperti itu ya, boleh di cascading atau mau versi lain juga ya tidak masalah juga sih sebenarnya, asalkan target breakdown bulanannya terisi semua. Jumlah siswa 200 yang diajar untuk ISKI SKP. Nah, per bulan jumlah siswanya berapa? Kan jumlah siswanya 200, ya isi saja 200 siswa sama. Target tahunan 200, target bulanan ya sama siswanya. Kan nggak mungkin dibagi-bagi. Ngajarnya sebulan 20 kan nggak. Yang Bapak Ibu ajarkan 200 totalnya. Masukin aja nggak apa-apa. Kami juga kayak saya memegang BOPD. Jumlah siswa yang saya infokan ada 39.000. Nah, maka kalau untuk penyaluran BOPD itu per anggaran ya saya masukkan saja 39.000 siswa setiap bulan selama 12 bulan. Real dan laporannya. Nah, cara pelaporannya samakan untuk di IKI-nya. Kalau IKI-nya ada 200 siswa, maka di laporan realisasinya juga 200 siswa. Contoh pengisian guru BK coba dilihat di cascading ya. Masa kerja dari CPNS atau PNS, masa kerja apa nih? Masa kerja golongan dari PNS. Capsek PLT ini udah saya di template nama sekolah bukan sekolah ini. Template-nya nama sekolah. Harusnya bisa diedit sih. Ini kita bikin target belum bisa di-print dulu ya, tidak di-print. Ngeprintnya itu saat tutup SKP. Ya Bapak Ibu cukup jelas kah? Mudah-mudahan jelas. Kalau kenaikan pangkat tahun ini bulan Oktober, apakah bisa ikut tahun ini atau tahun depan? Periode kenaikan pangkat itu Oktober dan April. Ya kalau tidak lolos periode Oktober, ikut periode April. Kalau nggak lolos lagi periode April, ikut lagi periode Oktober. Tiap tahun seperti itu. Ya. SLB. Ya, mangga Pak Yaya. Baik, makasih Pak. Kalau untuk yang ini Pak, ekspektasi dari atasan ke bawahan apakah sudah bisa diisi? Bisa Pak, langsung Sudah. saja. Ya. 3 aja ya Pak ya minimal ya? Iya, 3 aja. Tadi minggu lalu juga ada Capsek menginputkan ke 7-7-nya. Boleh, tapi kan capek.
Ya, baik. Sama ini Pak, mungkin tadi ada di kita juga salah satu guru yang kayaknya terhapus nih Pak, ininya apa justru yang guru matolnya itu gitu. Nanti Berapa biji mapelnya? itu cuma 4 Pak, Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Bahkan ada yang satu lagi yang 3 gitu, nggak apa-apa. 3 itu guru kelas ya nggak apa-apa. Kalau guru SLB kan guru kelas, nggak apa-apa itu. Oh, nggak apa-apa 3 juga ya Pak ya. Terhapus soalnya, Pak. Asal 12 bulan ya. Ya 12 bulan Pak Total semuanya Pak. 12 bulan. Ya, Ya. baik. Ya, makasih Pak. Siap. Bu Rosnizar bisa di-copy ganti. Bu Rosnizar. Bu Rosnizar, Betul, Pak. usulannya sudah di ini ya, usulannya. Akun Mhm. pangkatnya dicek, Ya. kemudian upload berkasnya. SK Pak-nya Ibu coba dilihat dulu, di situ ada nggak? Di SK Pak Ibu sebagai arsiparis, apakah ada komentar di bawahnya itu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Ada. ada? Ada. Oke, bisa. Usulkan Iya. aja upload. Di-upload ya, Bu. Oh, Kalau iya, masih iya. kosong, nanti ikut periode berikutnya. Oh iya. Saya Gagal. mau gimana? Bisa, ya alhamdulillah nggak bisa nggak apa-apa, Pak. Pasrah Apa nggak bisa? Nggak bisa. Usaha dulu. Iya. Kalau dokumennya lengkap mah usaha, tapi kalau dokumennya nggak lengkap, jangan diusaha-usahain. SK-Pak Nggak. nggak ada, bikin SK-Pak sendiri. Hati-hati dah. Enggak Karena dong. disiplin berat. Oh enggak. Saya punya Pak itu Japungnya sudah turun dari Ya. udah ada tuh di situ Ya. dan itu ada tulisan itu. Ya. Nah, terus kan SKP 2022 sudah ada. Berarti dengan gue 2023 ya? Atau bagaimana? Enggak. Untuk SKP 2021 2023 karena periode Oktober. Kalau Oh periodenya gitu. April baru dibutuhkan SKP 2023 dan 2022. Oh iya iya. Jadi diisi dan juga pastikan juga di Siap Jabar. SK CPNS, SKPNS, SKP itu sudah diupload semua. SK Alhamdulillah sudah. pangkat dan SK pangkatnya juga SK jabatan juga harus jelas. Ibu sekarang sebagai fungsional, bukan jabatan struktural, bukan Ya. juga diupload di SK pelaksana. Itu nanti akan berpengaruh. Salah upload, maka statusnya bisa jadi BTL di sistem. Oh gitu. Ya berarti nanti saya periksa lagi di Siap Jabar ya Pak ya. Ya. Terus berarti kalau SK jabatannya itu berarti saya masuk di mananya Pak? Di fungsionalnya di guru itu? Fungsional. Ibu Fungsional. Ya. Oh ya udah, berarti nanti saya periksa ulang lagi deh. Ya, makasih ya Pak ya. Ya. Nah, untuk yang arsiparis ya, untuk yang fungsional, sistemnya sama kayak jabatan guru. Jadi tidak terbatas mentok S1 mentok di 3D, enggak. Bisa ke 4A, bisa ke 4B. Asalkan punya Japung. Nanti arsiparis pun mau ke 4C juga bisa. Asal punya Japung, guru arsiparis madya. Teknisnya hubungi ke instansi induk. Maksudnya sebagai jabatan induknya di Dispusida, Perpustakaan Daerah. Oke. Makasih ya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nuri. Ya, aduh tuh. Bu Nuri, silakan. Baik Pak Adrian, terima kasih. Pak Adrian, ini penguatan saja. Jadi untuk guru SKP dari 5 tupoksi sebagai guru mapel dan misalnya sebagai wali kelas ada 3, itu boleh dikurangi syaratnya untuk realisasi tiap bulan itu minimal 3. Begitu ya Pak ya? Enggak minimal sih, 1 juga boleh. Oh. Tapi Gitu. tapi baiknya memang kan kalau dia sebagai guru, sebagai wali kelas, kan ada yang memang dia harus 12 bulan. Gitu. Nah, kalau misalkan siswanya itu tidak sering bermasalah, jadi pembimbingan wali kelasnya cukup 2 bulan sekali, nggak masalah. Jadi nggak harus banyak-banyak. Kalau banyak-banyak juga belum tentu benar. Iya, baik Pak. Bagus. Jadi untuk yang guru mapel itu boleh dikurangi ya Pak ya? Untuk yang dari 5 itu boleh dikurangi gitu ya Pak ya? Misalnya kurangi 1 karena kan ada yang terbimbing itu ada 2 gitu ya Pak ya?
Dilihat dulu satuannya Bu, terbimbingnya itu apa. Misalkan dia Iya. tidak sama sekali bukan pernah nggak membimbing siswa yang remedial, tidak membimbing pembina olimpiade misalkan. Ya udah, nggak apa-apa hapus. Ya, siap-siap. Baik Pak Adrian, terima kasih banyak jawabannya. Selanjutnya Pak Dadang, enggak? Terima kasih Pak Andrea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak yang mau saya tanyakan untuk arsiparis ini kan ada template yang sudah jadi ya. Ada 4 kalau nggak salah yang terkait dengan kinerja tupoksi dari arsiparis. Namun barangkali ada yang memang kurang pas kelihatannya nih. Masalah jabatan kita itu sebanyak yang banyak kita punya ya kebanyakan kita ini kan arsiparis ahli muda ya. Nah, sementara yang template yang tersedia itu kiranya itu sebetulnya pekerjaan dari jabatan arsiparis di bawah ahli muda. Nah, apakah ini yang membikinnya dari mana, BKD atau dari KCD? Nah, saya khawatir nanti manakala sudah dicetak, ternyata bahwa rincian kerjaan kita tidak klop lah ya. Seperti misalkan di sana itu mengarsipkan surat-surat. Itu kan sebetulnya kalau tidak salah pekerjaan arsiparis di bawah dari jabatan ahli muda. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bukti yang seandainya memang kita nanti itu mengerjakan pekerjaan itu ya, yang terkait dengan surat masuk dan surat keluar. Nah, di dalam target yang kita sampaikan di dalam rencana, itu kan otomatis kuantitasnya adalah sekian surat masuk dan keluar ya dalam 1 tahun. Nah, andaikan prediksinya tidak pas, ya misalkan kita targetkan 1000 surat, ternyata di dalam kenyataannya lebih atau bahkan kurang, itu seperti apa nanti Pak? Itu ya. Nah, selanjutnya, apakah kita ini nanti akan langsung membuat IKI yang sudah terlewat 5 bulan ya, dari Januari sampai Mei ini, langsung pada saat sekarang SKP perencanaan sedang dibuka atau nanti lagi itu Pak ya. Itu. Nah, selanjutnya udah cukup lah seperti itu Pak Andrian. Terima kasih ya. Siap. Ada 4 kegiatan yang seret 3, mangga. Ada 4 kegiatan yang seret cuma 1. Ya sebenarnya boleh saja, tapi masa cuma 1 ya kegiatannya. Tapi dari 4 kegiatan itu, kalau di total misalkan dibagi 4 kegiatan dibagi 6 bulan lah, masing-masing 6 bulan. Ada enggak dari Januari sampai Desember ada yang kosong enggak? Saya khawatirnya di situ. Khawatir ada IKI yang tidak ada di bulan tertentu. Kalau untuk surat masuk keluar mungkin setiap bulan ada ya Pak. Ya. Ada. Terus memasukkan ke folder, nah itu mungkin setiap bulan ada. Ya. Nah, kecuali untuk pemusnahan, ya itu barangkali di akhir tahun lah ya, sekitar 1 bulan lah itu Mah ya. Pemusnahan harus diperhatikan juga jangka dari arsiparis, dari kearsipan kalau nggak salah yang pernah saya ikuti, itu ada masa jangka waktunya. Pemusnahannya tidak misalkan suratnya baru 1 tahun mau langsung dimusnahkan juga enggak. Oh enggak. Jadi begini, menurut aturan yang dimusnahkan itu adalah arsip-arsip yang sudah 10 tahun ke belakang itu Pak. Ya, boleh. Maksudnya kan kita sebetulnya kalau sekolah saya sih ya baru berapa tahun lah ya, belum ada usul musnah itu masalahnya Pak ya. Ya. Kan 2014, 2014, sekarang 2023 baru 9 tahun lah ya. Barangkali mungkin ini kendala untuk item itu kami belum bisa mengusulkan usul musnah, tapi di situ kita karena tidak ada pilihan lain, justru itulah yang memang menjadi ranah dari pekerjaan arsiparis ahli muda ya, yang lain memang sebetulnya bukan. Tetapi
Karena pilihannya itu ya kita ambil, walaupun hanya di dalam pelaksanaan mungkin 1 bulan. Nah, tetapi ini kan sebetulnya bisa saja ketuntasannya itu tidak sampai kepada musnah, barangkali ini hanya pada tahapan-tahapan perencanaan saja ya untuk pengemusahan arsip. Karena memang waktunya belum pas, jangan Ya. sampai ada masalah gitu Pak. Ya bisa saja gini Pak ya, bukan usulan pemusnahan, baru direkap dulu, rekap usulan. Bisa rekap. Kalau belum 10 tahun ya belum bisa dimusnahkan. Tapi ini Ya. kan tetap harus direkap posisi berkasnya ada di mana. Jangan sampai begitu saat masa periode dimusnahkan, sudah hilang duluan berkasnya. Ya. Kemana? Nah, Ya, untuk terkait cascading ini siapa yang bikin? KCD nggak bikin Pak. KCD nggak bikin itu, yang bikin yang membantu kita ini ya, yang membantu itu BKD dan bidang GTK. Jadi nggak ribet lagi. Kalau dulu kan Bapak Ibu harus bikinnya sesuai dengan keinginan hati masing-masing. Mau ikut yang aturan yang lama, mau aturan ada yang membimbing siswa, ada yang pakai aturan lama, harus bikin sendiri. Enggak, ini udah diinjek sama BKD, konsultasi dengan bidang GTK, dan untuk arsiparis kemungkinan juga sudah konsultasi dengan Disposida. Kenapa ada yang pekerjaan terampil, ahli arsiparis terampil atau arsiparis pertama? Karena nggak ada di sekolah itu ada arsiparis pertama, nggak ada juga arsiparis seperti di perpustakaan. Makanya semua pekerjaan yang dari bawah itu diserahkan ke arsiparis muda semua. Itu Pak. Ya. Jadi, Ya kalau sebetulnya memang kita juga harus tahu ya pekerjaan arsiparis terampil atau pertama, karena memang kita ini seolah-olah di drop pada jabatan yang disamakan pada posisi ahli madya. Namun yang mungkin menjadi tanda tanya saya ini nanti di dalam cetak SKP gitu kan Pak ya. Takutnya nanti begini Pak, kan yang menilai SKP kita ini adalah Disposida. Kalau itu memang yang membuat Disposida ya enggak masalah. Tapi manakala mereka tidak merasa membuat cascading ini, nah nanti loh kok ini pekerjaan ahli muda, tetapi SKP-nya pekerjaan ahli arsiparis terampil, tapi dipakai oleh ahli muda. Nah ini takutnya itu aja bagi kami Pak ya, nggak masalah sih masa pekerjaannya, nggak apa-apa. Karena memang kami juga dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pekerjaan daripada arsiparis ahli terampil itu ya, dan memang perlu kami ajarkan juga kepada staf kami nanti itu kan di sekolah-sekolah kan barangkali yang nanti akan menangani langsung pekerjaan itu adalah staf-staf yang terkait seperti misalkan staf persuratan itu ya, dan bagian-bagian daripada yang ada di sekolah masing-masing kan mungkin punya stafnya ya, seperti kurikulum nanti sama mengarsipkan pekerjaan-pekerjaan arsiparis, karena tidak mungkin ditangani oleh seorang arsiparis yang ada di sekolah, tetap harus dibantu oleh staf-staf yang tugaskan di dalam bidang-bidang yang ada di sekolah seperti kurikulum, kesiswaan, sarpras, TU itu sendiri. Nah, nanti kan istilahnya karena kita belum punya pusat data, ya data arsiparis ada di setiap bagian dan dipegang oleh staf masing-masing. Yang ada di kita adalah catatannya saja ya, dengan kepala sekolah yang tahu di mana posisi setiap arsip. Seperti itu barangkali Pak ya. Ya, usul saya ditarik aja Pak, dipusatkan ke arsiparis, karena untuk arsiparis ini sistemnya tidak punya staf Pak. Ya, dari arsiparis tidak punya staf. Nanti yang bakal dipertanyakan juga untuk kelanjutan kenaikan pangkat berikutnya pun sama. Bapak punya nggak dokumen ini? Cara memusnahkan seperti apa? Cara mencatatnya seperti apa? Aktivitasnya gimana?
Terus kalau misalkan dijawab, oh enggak ini mah kerjaan staf dari kurikulum, oh saya nggak tahu ini gimana, nggak bisa. Jadi saran saya mah ditarik aja Pak. Ada tembusan juga kalau kami bikin surat ada tembusan ke arsip. Nah itu semua surat dikumpulkan ke situ Pak. Jadi Ya, jangan terpisah-pisah. Makanya nanti pada saat pemusnahan, Bapak tahu arsip mana yang bisa dimusnahkan, arsip mana yang belum bisa dimusnahkan. Gitu, Pak. ya Pak. Ya Dan, mungkin barangkali untuk pemusnahan ya untuk nanti misalkan ya. keterkaitan dengan kenaikan pangkat, apakah ini mah tugas terampil, apakah nanti di Spopsida akan mempermasalahkan. Setahu kami pada saat bincang dengan BKD di mana seluruh OPD ada dan Disposida juga sering bertanya di situ, tidak mempertanyakan masalah ini mah kerjaan terampil nggak bisa dimasukkan ke SKP itu nggak ada informasi seperti itu. Termasuk guru juga sama. Guru dia maunya Kemendikbud mungkin ya, maunya Kemendikbud guru pertama ngajarnya di kelas di kelas 10, kelas rendahnya, kelas guru madya ngajar di kelas 3-nya, nggak bisa seperti itu. Makanya sama, perlakuannya sama di arsiparis di sekolah, pekerjaan yang di arsiparis terampil ataupun pertama itu dihandle oleh arsiparis muda, karena cuma 1 orang. Itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Barangkali mungkin cukup dulu sementara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andrian ya begitu adanya ya, tidak mempersulit nanti pada saat teman-teman yang mau mengusulkan kenaikan pangkat. Kalau saya sendiri mungkin sudah mentok terakhir ini. Terima kasih Pak Andrian. Ya Pak Dadang bisa Pak, tapi harus naik Japung dulu, di uji kom dulu di arsiparis madya. Bisa Iya sampai pensiun. juga. Kan saya 2 tahun lagi Pak pensiun. Oh, ya, Kenaikan pangkat kemarin bulan April ya 2022 sih. Udah setahun. Ya makasih Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kah? Coba lihat chatnya. Pak penyesuaian Bu Epi mah udah kayaknya mah. Pak penyesuaian itu yang periode 2014 ke bawah, Paknya ya, SK Pak tahun yang dikeluarkan oleh kabupaten kota di periode 2014 ke bawah. Contohnya misalkan S1 ada yang menuliskan nilainya 120. Ada lagi yang menulisnya itu 95, seharusnya 100. Nah, itu yang harus disesuaikan. Apabila nilai pendidikannya sudah 100, tidak perlu lagi penyesuaian untuk S1-nya. Excel untuk tenaga kependidikan. Nanti dicari dulu ya, Pak. Paling intinya dihapus aja mana yang nggak sesuai. Kalau misalkan Pak Nur sebagai keuangan, tapi tidak megang kepegawaian, hapusnya kepegawaian. Tidak pegang sarpras, hapus ke sarprasnya. Tapi kalau Pak Nur sebagai keuangan, merangkap sebagai kepegawaian, merangkap sebagai surat menyurat, merangkap sebagai apapun lah itu. Mau dimasukin mangga, enggak juga ya udah. Pilih yang tidak menyulitkan Bapak Ibu. Apakah cukup jelas Bapak Ibu? Aduh. 3B, 3C. Pak Ferry ya. Mau naik ke 3B, mau naik ke 3C dari 3B. Ini naik jenjang. Saran saya pending dulu. Ikut periode berikutnya mengikuti aturan baru. Karena nanti ada kemungkinan
Kalau dengan aturan baru mungkin akan lebih gampang lagi. Kalau periode sekarang harus menunggu formasi gurunya, guru muda dan guru madiyanya. Tanpa itu tidak bisa naik pangkat. Jadi untuk naik japung, guru yang naik pangkat dengan naik japung itu tidak cukup 3 bulan prosesnya. Itu bisa lebih dari 9 bulan. Nggak akan bisa untuk periode Oktober. Paling cepat periode April kalau ada SK Japung. Kalau nggak ada ya wassalamualaikum. Nah, untuk yang calon guru ya, yang kemarin baru dapat SK Pak konversi, tidak bisa mengusulkan kenaikan pangkat ke 3B ya. Jangan dulu. Harus dilantik dulu, menunggu pelantikan jabatan guru pertama. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya, Bapak Ibu. Udah beres mungkin. Sambil kita menunggu server TRK, mudah-mudahan juga biasanya ada perpanjangan kalau servernya down seperti ini. SK Pak tahun 2016. Dicek Bu, dicek SK Pak 2016 seharusnya sudah sesuai seharusnya. Dari 3A mau ke 3B. Dari 3A ke 3B. Ikut opak. Ini biasanya SK Pak berarti ya, punya SK Pak pertama. Tadi 104 atau 114. Silakan diajukan melalui kenaikan pangkat opak. Melalui opak ya. Bu Ayu, cukup jelas? Bu Ayu Lestari? Oke. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Saya akan ada kegiatan lain. Ditunggu informasinya. Kalau ada kendala, mudah-mudahan nggak ada lagi kendala di TRK. Apabila ada perpanjangan nanti akan kami umumkan di grup. Kemudian mohon apabila yang di grup tidak aktif menyebarkan informasinya, maka diusulkan kepala sekolah informasikan ke kami untuk diganti ke yang mau aktif men-share informasi dari KCD. Jangan sampai informasi mendadak ataupun informasi penting dari KCD guru yang bersangkutan tidak terinformasikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan waktu Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk Zoom nanti saya akan share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.